nih, orang-orang tuh ya nggak percaya kalau misalnya Ami pernah jadi driver Grab. Nih coba lihat dulu, nih tren sama siapa yang pernah jadi Grab driver nih pertama kan. Yes. Terus kan Ami bilang, gue salah satunya pernah jadi driver Grab. Terus gimana komenan orang-orang pas tahu kayak gitu? Pernah, tapi nggak full, cuma pas senggang saja dari tahun 2017 sampai 2018. Lumayan sih waktu itu tiap pagi cek saldo, driver bonus masuk 2 akun, tiap akun dapat bonus 2,5. Jadi 2 akun gope, akun satu pakai dardedor, pakai tuyul. Oke, Yes. waktu gue jadi driver Grab ya, nggak pernah tuh yang namanya nuyul kayak gitu, karena emang bener-bener pure inilah ngikutin peraturan gitu. Karena kalau misalnya ngikutin peraturan kan tahu sendiri ya, bisa aja kena suspend kayak gitu-gitu. Di-ban. Iya, kena ban. Terus Nggak apa lagi, ada komen lagi nggak? Oh, ada lagi yang daftarnya online apa offline, Kak? Saya mau daftar, nggak tahu prosedurnya. Nah, pada nanyain nih sama pada nanyain gini, daftarnya gimana Kak? Daftarnya langsung aja, nggak tahu ya kalau sekarang apa masih di gedung Mas Pion yang di Jakarta Utara sana. Dan itu kan kejadiannya mana itu jadi driver Grab itu tahun berapa ya? Pokoknya sebelum kerja itu udah 7 or 8 tahun lalu gitu. Jadi udah nggak tahu lagi di mana tempatnya. Gue pernah pas awal kredit mobil tahun 2017 hingga 2019 lah. Habis itu stop karena harus fokus kerja, nggak bisa nyambi nge-Grab lagi dan badan udah capek. Wah. Iya, sama banget sama Manai. Sama banget, soalnya waktu itu kayak apa gue masih ini ya narik ya gitu kan, Oni. Iya, Ya kan? betul. Kayak ini gue kerja di sini gitu, gue masih narik nggak ya? Tapi pas nyokap bilang udahlah Kak, fokus kerja aja gitu. Karena kalau misalnya narik kan waktunya tuh bisa sampai pulang sampai malam banget gitu, dan badan juga udah nggak kuat. Mendingan ya udah stop aja. Oke, terus ada lagi satu pertanyaan, itu beneran Mbak? Kayaknya nggak yakin deh. Nah, pada nggak yakin mana yang Nggak jadi yakin. driver Grab. Sebenarnya Ayolah. sebenarnya dia tahu banget nih, tahu banget kalau misalnya dulu tuh sebelum kerja di sini ya kan, itu emang bener-bener nyemplung gitu di jasa transportasi ini ya. Karena awalnya kan dari Uber, terus mobil tuh yang ada diuberin, carilah driver gitu, driver buat bawalah mobil gua tuh daripada ini kan diem aja di rumah gitu kan. Udah nih lama-kelamaan si driver jadi tajir, maksudnya wah Uber nih penghasilannya gede juga ya. Akhirnya udahlah dia nyicil mobil, akhirnya mobil gue udah nggak dibawa lagi gitu kan. Nah lama-kelamaan bisnis kayak gini tuh kayak nggak bisa, wah udah nggak bisa nih. Ya udah gue bawa sendiri aja deh Ubernya gitu kan. Coba-coba bawalah Uber, wah lumayan juga penghasilannya, ternyata kayak sehari bisa dapat 500-600 ribu itu Uber tuh dulu. Gitu. Lumayan ya. Lumayan. Terus, sehari segitu. iya, terus tiba-tiba kan berubah jadi bukan berubah sih, Uber udah nggak ada. Akhirnya jadi Grab ya. Masuklah, join lah jadi Grab driver. Disitulah maksudnya kayak ya udah gue orang belum ada kerjaan gimana? Belum ada kerjaan, penghasilan dari mana gitu loh. Kalau nyanyi-nyanyi doang kan juga ya gimana ya, maksudnya anak juga masih bayi saat itu, jadi kayak nggak bisa gitu loh. Ya udah, untung ada mama juga yang bantuin buat jagain anak gitu. Ya udah akhirnya narik hampir tiap hari lah, hampir tiap hari. Kadang kalau udah capek banget bisa 2 hari skip dulu kayak gitu. Oh lumayan. Tapi ya badan jadi- gimana itu? Capek, jadi kemarin tuh semalam apa mama bilang, kakak tuh pernah bawa uang tuh 750 ribu. Wow, besar sekali. Dulu tuh Grab tuh wah gila sih, mantap banget. Tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai menurun ya, jadi kayak lumayan kasihan juga teman-teman driver Grab gitu ya. Kalau dulu emang enak gitu, makanya pada bisa nyicil mobil, pada ini kan. Iya, ketutup Kayak ya buat ketutup. bulanan. Nah kalau sekarang udah sulit, tapi tetap semangat para pejuang. Oke, semangat.
Semangat. Ada yang nanya suka dukanya jadi driver online katanya gitu. Suka dukanya, kalau dukanya sih nggak ada ya. Mungkin karena ini aja kalau kena macet parah gitu. Nah itu dukanya di situ sih. Stuck ya. Iya maksudnya kayak capek banget. Apalagi mobil tuh bukan Bensinnya gimana itu kalau mobil macet? tuh manual bukan otomatis. Oh, Dari zaman- kebayang itu koplingnya nginjek mulu terus netral. Dari zaman pakai jazz gitu tuh manual semua. Mantap Jadi ini. ya udah capeknya di situ, dukanya kalau sukanya ya ketemu orang-orang baru, terus maksudnya Bisa keliling-keliling ya? Iya, keliling-keliling Jakarta, Jabodetabek gitu kan, jalan-jalan, emang sukanya jalan-jalan gitu. Ada juga cewek yang jadi driver, Grab driver sampai sekarang. Semangat ya, karena kayak dia udah married, Ah, udah married. Ngeliat ininya kan, bionya kan. Tapi dia juga ini, maksudnya jadi driver Grab. Wow. gila sih. buat bantu Heeh. keluarga juga ya. Hebat banget. Semangat pejuang. Juang rupiah, ayo semangat. Gila. Nah, ya. Ini kan setelah itu kan namanya ada bahas lah pengalaman dan itu lumayan banyak banget orang-orang yang komen di situ ya. Nanti tak bahas satu-satu ya di lain kesempatan, tapi ini Pengen juga ngerasain jadi ojol. Kayaknya buat pengalaman seru ya. Ketemu orang macam-macam, jadi tahu hari-harinya orang lain. Daftar nah itu maksudnya kenapa Manai suka gitu jadi driver Grab, karena kita ketemu berbagai macam orang gitu kan, dan ada aja yang suka sharing gitu pas lagi nyetir, ada aja yang suka cerita, suka curhat. Jadi kayak ini juga tahu jadi konsultasi tau nggak? Waduh kayak beban hidup gue lumayan berat, tapi ada yang lebih berat dari gue gitu. Jadi kayak wah jadi bikin semangat gitu. Nggak apa-apa daftar aja. Mobil sih masih mending Kak. Saya pernah dapat Grab motor cewek. Orangnya kecil, mungkin sekitar 160-an tingginya. Saya kan selalu pesan comfort karena tinggi saya yang 182. Ya udah sih, tak tawarin. Saya yang bawa Mbak. Wah. Mau dong. Oh ini kalau di posisi kayak gitu gimana? Kebetulan kan Oni kan tinggi besar ya, udah sama kayaknya. Sama Harus kan? Nggak maksudnya yang kalau dibawa. ketemu Iya. kita nggak mau inin fisik, tapi maksudnya kasihan gitu kalau ketemu Iya. mbak-mbak gitu ya, mbak-mbak terus dia bawa motor nih kayak misalnya mau naik nih ya, mau naik atau ini mau naik, terus ngeliat ya ampun mbaknya kasihan deh, kecil banget gitu. Dia kalau mau bawa kita gimana ya, nggak enak banget ya, udah gantian aja mbak. Kalau emang bisa. Tuh ada yang nanya, ini mobilnya apa Mbak? Ini apa? Jadi waktu itu mobilnya zaman dari Uber itu kan pakai jazz lama sih, jazz lama. Terus pakai ada mobil Agia Ayla yang udah dijual itu. Ayla itu di Grabin. Jadi Ayla itu tak beli emang khusus buat Grab sebenarnya. Oh ya mobil itu, mobil tempur itu. Oh. Jadi mobil itu emang sengaja dibeli untuk di ini deh biar orang bawa gitu. Jadi emang pikirannya tuh kayak gue beli mobil ini biar nanti adalah penghasilan tiap hari gitu kan. Lama kelamaan ternyata kan bablas gitu, nggak ada. Ya udahlah. Walaupun dijualnya sih baru-baru kemarin itu kan. Yes. Udah lunas kapan tahu juga. Tapi Udah mantep kayak dah gitu. itu mobil. Sama Sigra juga sempat dipakai kayaknya waktu itu Sigra. Sigra juga. Buat Grab. Udah enggak. Terus ada yang bilang emang sulit dipercaya. Nggak percaya. Jadi nggak percaya kalau misalnya gue tuh pernah jadi Grab driver, nggak percaya. Tahu-tahu nanti masuk YouTube, enggak sih. Jadi waktu zaman jadi driver tuh nggak pernah di YouTubein sama sekali, nggak kepikiran juga. Maksudnya kayak gue udah puyeng ya sama hidup gue ya gitu kan, nggak mungkin kayak gue video-videoin juga gitu. Oke, itu komennya orang-orang, dan masih banyak komen yang di berbagai experience sebagai Grab driver.
yang masih nggak percaya ya udah nggak apa-apa, nggak percaya kalau misalnya mana yang pernah jadi driver Grab. Aduh, Sempat nggak kebayang juga maksudnya bisa pernah ada di posisi itu gitu, dan itu juga bukan suatu hal yang apa ya, bagi orang lain mungkin nganggepnya kayak lu jadi supir gitu, padahal itu kan pekerjaan yang mulia ya, nganterin orang ya segala macam ya, dan banyak pengalaman yang terjadi di situ gitu. Nah nanti pengalamannya akan mana kulik lagi di next episode ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sangprong Family.